Oke, kalau misalnya kalian mau nanti ini juga akan saya share insya Allah di YouTube. Jadi kalau yang ketinggalan bisa langsung nanti cek di YouTube saya. Baik ya, kita mulai dari topik yang pertama. Topik yang pertama berjudul subjek plus predicate. Nah, di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sama-sama, polanya sama. Jadi setiap kalimat yang baik dan benar, setiap kalimat yang baik itu atau baku pasti mengandung subjek, predikat, objek. Atau yang paling wajib adalah ada subjek dan ada predikat. Nah, sama di dalam bahasa Inggris juga gitu, ada subjek, ada predikat. Subjek itu bisa berupa benda yang hidup maupun benda yang mati. Kalau di bahasa Inggris itu tidak cuma benda hidup dan benda mati, tetapi benda nyata dan tidak nyata. Itu termasuk ke dalam subjek. Kemudian nanti di bagian predicate ini, di bahasa Inggris itu predicate itu terdiri dari dua. Yang pertama dinamakan dengan auxiliary atau to be. Yang kita kenal biasanya itu namanya to be. Itu yang kita namakan dengan auxiliary. Nah, auxiliary atau to be itu nanti selanjutnya akan disandingkan dengan adjektif atau noun. Adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda. Kemudian bentuk predikat yang kedua itu berbentuk verb. Nah, verb itu yang kalian tahu dengan ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itu yang dimaksud dengan verb. Jadi dalam bahasa Inggris itu bisa subjek plus predikat. Nah, predikatnya itu bisa berupa auxiliary plus adjektif atau noun, atau bisa berupa langsung subjek plus verb. Begitu. Lihat contoh di bawah ini. Nerve impulses, bla 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 bla, to the brain at a speed of about 100 yards per second. Nah, di sini pertama-tama jika kalian mendapatkan soal, kenali dulu topiknya. Jika topik yang dikosongi ini, di sini lihat ke ABC-nya. ABC-nya kok ada sen itu kalian tahu berarti verb. Maka kemungkinan di sini kita akan mencari sama, ini tinggal beda-beda sedikit-sedikit. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama-tama, setelah kalian lihat soalnya, lihat jawabannya. Nah, sekarang lihat ke sini. Kita pisahkan pertama-tama. Nerve impulses itu termasuk subjek. Nah, nerve impulse itu subjek. Terus, to the brain itu objek. Maka, sesuai dengan pola kalimat yang benar, itu subjek, predikat, objek. Maka, kita di sini tengah-tengah ini mencari apa? Mencari predikat. Nah, di sini di antara A, B, C, D yang termasuk predikat itu kira-kira opsi yang nyalakan mic-nya. Suaranya kayak Oke, mic-nya dimatikan ya semuanya ya. Terus yang mau menjawab bisa jawab sekarang langsung dinyalakan mic-nya. Gimana? Saya berikan tambahan nilai, mau? Siapa yang mau menjawab? Gak ada. Kalau gak ada, saya jawab sendiri ya. masuk C. Ngomong Tolin. Ya, sebutkan nama, kelas. Mic-mu ke Sebutkan nama, kelas, dan siapa ini yang berbicara? Panjang. Apa jawabannya? C? Ya, betul. Jawabannya itu C. Nah, kenapa jawabannya C? Udah dimatikan mic-nya. Nah, lihat ya ini ya. Sending sensation, kenapa jawabannya bukan yang A? Karena sending sensation itu bentuknya adalah to be plus verb ing. Nah, verb ing itu tidak bisa disandingkan dengan subjek secara langsung, harus ada pasangannya. Nah, pasangannya verb ing, bentuk ing, itu harus to be atau auxiliary ini. Maka, karena tidak bisa dipasangkan langsung, contohnya gini, misalnya I, kemudian kamu mau bilang saya menyanyi, jadi nggak bisa I singing, tapi langsung kasih I am
singing, I am studying, I am swimming, misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa verb ing itu langsung setelah subjek. Jadi harus ada to be-nya. Kemudian, kenapa yang B salah? Karena harus ada verb-nya, verb utamanya. Misalnya, I go to send sensation atau I like to help. Jadi yang jadi verb-nya, verb utamanya atau predikatnya itu yang like. Tapi kalau yang to send itu hanya pelengkap. Begitu. Kalau untuk yang D jelas salah karena D itu adalah noun. Jadi jawaban yang benar adalah C. Tuh, terima kasih ya untuk Alia atau Panjang siapa yang tadi menjawab. Baik, lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua ini ada begini nih. With his friend, bla 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 bla, found the movie theater. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini? Ada yang mau mencoba untuk memisahkan ini? Bisa sebutkan nama dan kelas? Alia, Dara? Catur? Boleh? Bisa dinyalakan mic-nya, yang lain dimatikan. Catur yuk, catur. Gimana? Pertama-tama kita lihat dulu ya di sini. Kita pisah subjek predikatnya. Oh, di sini ada found. Nah, found itu sebagai predikat. Maka karena kita mencari kata rumpangnya kok di sebelum predikat, maka itu namanya subjek. Nah, di antara A, B, C, D. Tolong sudah ya, dimatikan dulu mic-nya. Ya, dimatikan dulu ya mic-nya ya, Bu Yogi yang bicara ya. Oke, terima kasih. Ini karena kita mencari yang subjek, berarti antara A, B, C, D yang termasuk subjek itu yang mana? B. Betul. Siapa tadi? Anastasia ya? Ya. Betul. Jawabannya yang B. Kenapa? Karena has itu adalah termasuk auxiliary. Jadi dia bukan subjek, tetapi dia predicate. Kemudian ada later itu adverb, artinya nanti. Otomatis jawaban yang betul adalah yang B. Betul, Anastasia ya. Oke, great. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh yang soal yang ketiga ini ada buckwheat flour, bla 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 bla, the seed of the buckwheat plant. Nah, sekarang kita lihat di sini buckwheat flour itu sebagai subjek atau predikat atau objek. Yuk, sekarang siapa yang mau coba kerjain lagi? Bisa dinyalakan mic-nya. Anastasia, oke, great. Gimana jawabannya? A. Is made from. Betul. Jawabannya betul A. Tetapi pertama-tama kita lihat dulu ya, ini buckwheat flour itu sebagai subjek. Karena yang kita cari adalah kata setelah subjek, maka kita utamakan dulu ini the seed sebagai objek. Maka setelah itu buckwheat flour, berarti yang kita cari di tengah-tengah ini apa? Predicate. Betul, di antara A, B, C, D yang berfungsi sebagai predicate itu adalah yang A. Betul, karena yang A itu dia to be, kemudian verb 3 itu termasuk di dalam passive sentence. Jadi termasuk dia predicate tetapi dalam bentuk kalimat pasif. Begitu. Nah, sekarang kalian harus lihat di sini, remember ya, bahwa formatnya itu adalah subjek, kemudian diikuti predicate, kemudian diikuti dengan objek. Jika yang titik-titiknya atau yang kosong itu di sebelah subjek, setelah subjek di sini, berarti kita nyari predicate. Tapi kalau predicate-nya sudah ada, kok nyari di depannya predicate, berarti kita nyari subjeknya. Begitu. Lanjut ke topik yang kedua ya. Nah, topik yang kedua itu yaitu conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction atau kata hubung itu apa sih? Yang seperti apa? Nah, ini.
Jika ada soal, nih, ada soal, terus terdapat dua kalimat. Ada dua kalimat, ada unsur subjek predikat, kemudian ada lagi kalimat yang lain memiliki unsur subjek sama predikat lagi. Maka nanti dua kalimat itu kita hubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Nah, sekarang lihat contoh-contoh kata hubung yang biasanya keluar di dalam TOEFL test. Nah, ini ada therefore. Therefore itu artinya oleh karena itu. Ada although, artinya meskipun, walaupun. Although, though, even though, seperti itu. Ini bacanya although, ya. Although. Kemudian ada however, sama yes, itu artinya namun atau tapi. Kemudian ini ada when sama while. Nah, ingat-ingat, ketika ada tulisan when, kok di depan ada kalimat tanya, berarti dia baru bertanya kapan. Tetapi kalau ada when, di kalimat berita, kalimat yang titik, atau di tengah-tengah kalimat, dia artinya beda. Artinya itu ketika. Jadi tidak diartikan dengan kapan lagi ya, tetapi artinya ketika. Ada lagi yaitu in addition. Selain itu, ada because atau since. Karena atau sebab, kalian tahu. Kemudian ada unless, ini yang paling sering juga. Unless itu artinya jika tidak. Jadi sudah bersifat negatif. Kemudian ada despite, in spite of, artinya walaupun. Kemudian ada due to atau because of. Nah, bedanya because sama because of, kalau because itu nanti diikuti dengan frase. Jadi setelah because nanti diikuti dengan subjek dan predikat lagi. Tapi kalau because of langsung diikuti dengan kata benda. Contohnya, because of raining. Jadi karena raining itu bentuknya noun. Because of you. Karena langsung karena kamu. Seperti itu. Tapi kalau because I am smart, misalnya gitu. Langsung diikuti setelah because itu diikuti dengan kalimat utama lagi, seperti ada subjek dan predikat lagi, kalimat utama lengkap. Begitu. Lanjut ke contoh soal nih. Contoh soalnya hanya satu. Siapa yang mau coba mengerjakan? Yuk. Raise your hand atau langsung dinyalakan mic-nya, kerjakan. Siapa mau coba? Tidak ada? Atau masih mikir? Arum. Oke, Arum Kristiana mau coba? Ayo, Miss Arum. Ini Ferry Gunawan. Ferry, jangan coret-coret. Kepencet, Bu. Matikan mic-nya. Ferry mau coba jawab. Yuk, Ferry. Jawabannya apa, Fer? Nih, lihat. Was sebagai predicate. Maka late-nya itu sebagai objek. Kemudian ini adalah kalimat pertama. Kemudian di sini ada kalimat yang kedua. Ada subjek dan juga ada predicate-nya juga. Otomatis, jika sudah ada dua kalimat, dua unsur, maka harus dihubungkan dengan konjungsi. Nah, di antara A, B, C, dan D yang sudah terdapat konjungsi, itu yang mana? Nih. Berarti yang kita cari adalah conjunction dan subjek. Karena dia belum ada subjeknya. Berarti yang di antara A, B, C, D yang ada subjek dan conjunction-nya adalah yang... Safin, mau coba? Yang D. Yang D. Betul, pintar. Karena yang ini conjunction-nya adalah since ya, kemudian subjeknya adalah yang he. Great. Oke, nice. Next ya. Kita lanjut ke topik yang ketiga. Nah, topik yang ketiga itu dinamakan dengan compound complex sentence. Jadi kalimat majemuk. Nah, karena dia kalimat majemuk, biasanya itu sudah ada konjungsinya, karena kan kalimat majemuk, jadi kan sudah ada penghubungnya. Nah, biasanya itu yang disuruh nyari kalian itu soalnya adalah untuk kalimat yang satunya yang belum lengkap, seperti itu. Jadi sudah ada kalimat pertama, kemudian ada konjungsi, kemudian kalimat yang kedua itu tidak lengkap. Atau bahkan bisa lebih dari dua kalimat atau dua frase. Jadi bisa jadi 3, seperti itu. Nah, kita coba lihat di contoh soalnya. Nah, ini ya. The students liked
the professor course because bla 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 bla. Pertama, kalian lihat dulu because itu sebagai konjungsi. Kemudian the students like that professor course sebagai frase pertama atau kalimat pertama. Maka kita mencari kalimat yang kedua. Nah, sekarang siapa yang mau coba jawab? Siapa ini? Ada yang bisa coba jawab? Mencoba? Pertama kita lihat dulu ke ABCD-nya ya. Di ABCD itu. Apa jawabannya? D. Anastasia jawabannya B. D, Bu. D? A. Great. Jadi kita pertama-tama harus kita hilangkan dulu yang bukan termasuk kalimat yang lengkap. Kalimat yang lengkap itu ada unsur subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Nah, yang tidak. Nah, ini Hasna, boleh nanti? Kalau Hasna, apa jawabannya Hasna? Menurut saya antara kayaknya sih deh, Bu. Si? Oke, kita lihat ya. Mana yang betul dan mana yang salah. Di sini, setelah kita tahu bahwa ini adalah kalimat pertama, maka kita cari yang kalimat kedua kan? Nah, kalimat kedua itu harus mengandung unsur subjek dan predikat. Nah, untuk yang A, ada ini subjeknya. Subjek itu bisa there. There itu artinya ada. There was, kemudian there was. Ini ada subjeknya. Kita lihat untuk yang opsi yang B. Opsi yang B, apakah ada subjeknya? Tidak ada kan? Nah, yang C juga tidak ada. Tiba-tiba, because of bisa, tetapi there wasn't ini juga subjek. Berarti antara A, C, dan D. Nah, yang B jelas salah, jadi kita hilangkan saja untuk yang untuk yang B. Jadi tinggal kita fokus ke opsi yang A, C, dan D. Nah, kemudian kenapa jawabannya itu yang benar adalah yang D? Oke, kenapa jawabannya yang D? Karena yang kita cari adalah subjek dan predikat. Oh, malah langsung ke sini ya. Oke. Nih. Opsi B salah karena tidak ada subjek. Ini salah. Kemudian untuk yang opsi A tidak ada salah karena ada if. Kemudian untuk opsi yang C bukan karena saya malah baca ini. Yang benar tuh jawabannya yang D. There was little or no homework. Kenapa? Karena kita harus melihat dari apa ini namanya sentence-nya. The students liked karena dia adalah past tense ya. Kemudian that professor course, student siswa suka menyukai pelajaran profesor itu karena there was. Kenapa kok si itu salah? Karena ini a great amount of. A great amount of artinya itu jumlahnya adalah plural, yaitu plural. Otomatis jika dia plural tidak menggunakan was, tapi menggunakan were. Begitu. Because there weren't a great amount of homeworks, dan ini harus ada s-nya karena berjumlah banyak. Begitu. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Oke, sekarang siapa yang mau coba menjawab untuk soal yang sudah muncul ini? Ya, bisa dihapus ini. Melinda, oke, Melinda Dwi, yuk. Oke, kenapa? Jawaban. Kenapa jawabannya C? Betul, jawabannya itu C. Nah, sekarang bagus ya Melinda, terima kasih. Ini Mr. Duncan sebagai subjek, betul. Does not know sebagai predicate. Kemudian ini ada subjek lagi, they had finished sebagai predikat. Kemudian maka kita cari objeknya. Di sini conjunction-nya adalah after. Nah, sudah ada after, sudah ada konjungsi, sudah ada kalimat pertama, dan juga kalimat yang
kedua. Maka yang belum lengkap kita cari. Oh, sudah ada subjek, sudah ada predikat, maka kita cari objeknya. Di antara opsi A, B, C, dan D itu ada where-nya. Tapi where di sini artinya bukan yang untuk bertanya gimana, bukan seperti itu, tapi di mana yang dia sebagai kalimat biasa, jadi sebagai penghubungnya. Nah, objek itu kalau yang berbentuk ini WH question itu ada dua, jadi pahami dulu. Jika dia bentuknya nanti question, yang dia biasanya where ditaruh di paling depan, itu harus polanya, harus pertanyaannya itu WH atau H question, kemudian diikuti dengan auxiliary atau to be, kemudian subject, verb, predicate. Jadi auxiliary dulu, contohnya. What atau who is she? Misalnya seperti itu. Who is she? Nah, sedangkan untuk yang where, yang letaknya itu di tengah-tengah, itu polanya dibalik. Jadi WH atau H question dulu, baru ke subject, baru ke predicate, baru auxiliary. Jadi contohnya, Mr. Dunchan does not know who am I. Contohnya seperti itu. Jadi dibalik, bukan who I am. Kalau pola yang tanyanya kan who I am, kan gitu. Tapi kalau misalnya dia di kalimat biasa, bukan untuk bertanya, maka who am I. Who I am, gitu, dibalik. Seperti itu. Maka ini yang betul adalah yang C. Betul. Ini A salah karena ada did. Kemudian ini juga ada did. Salah. Kebalik ya, where they did put. Karena put itu sudah verb 2. Put itu sudah verb 2. Otomatis tinggal yang C. Jawabannya itu yang C. Betul. Terima kasih ya. Tadi Melinda ya. Oke. Sekarang lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya itu berjudul pronoun atau kata ganti. Nah, ini yang paling sering mungkin kalian agak lupa-lupa karena pronoun ini fungsinya adalah kata ganti. Seringnya kalian lupa, misalnya dia laki-laki, terus kalian rubah dengan her atau she, padahal dia laki-laki. Kemudian mungkin yang dia kata-kata benda, misalnya kalian lupa, tidak diberikan subjeknya, padahal kata gantinya itu bisa jadi it. Nah, ini yang tabel yang harus kalian pahami di sini. Ini waktu dulu sekali kalian belajar pasti sering dikasih ini kan, tabel ini. Ini yang harus kalian hafalkan. Contohnya, kata ganti itu, contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah membicarakan seseorang. Misalnya, Cynthia menyukai strawberry. Nah, kemudian saya berbicara, karena saya sudah membicarakan tentang Cynthia, kemudian biar saya tidak menamai Cynthia lagi, supaya saya tidak berkata Cynthia lagi, saya ganti Cynthia dengan kata dia. Dia pergi ke pasar, misalnya seperti itu. Nah, dia itu, yang dimaksud dia itu tadi, namanya adalah pronoun atau kata ganti. Jadi sudah tidak disebutkan lagi nama bendanya, tetapi langsung diganti dengan ini, kata ganti ini. Nah, kata ganti itu beda posisi, beda penggunaan, jadi beda juga bentuknya. Nah, kalau misalnya dia itu kata gantinya sebagai subjek, berada di depan, maka pakainya yang biasa, seperti yang kita tahu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu. Tetapi kalau dia ditaruh di belakang, atau sebagai objek, setelah predikat nih, dia harus berubah jadi me, I berubah jadi me, you berubah jadi you tetap, we jadi us, them, her, him, it, seperti itu. Jadi seandainya kok saya pengen membuat kalimat dengan unsur kata ganti subjek sama objek, tinggal saya tambahi predikat di sini. Misalnya, we love us, misalnya gitu, atau we love them. Contohnya seperti itu. Jadi them yang sebelah sini itu ditaruh di belakang setelah predicate. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan possessive adjective. Possessive adjective itu artinya adalah ku, yang ada ku, mu, milikmu. Jadi untuk kepemilikan. Nah, tetapi bedanya kalau possessive adjective itu harus diikuti dengan noun atau kata bendanya. Contohnya, mobilku. Berarti saya harus bilang
my car. Kemudian misalnya perhiasannya dia perempuan, maka her jewelry. Seperti itu. Jadi harus diikuti dengan bendanya. Sedangkan untuk yang possessive pronoun yang sebelah sini itu tidak perlu diikuti kata bendanya. Jadi langsung it is mine, itu milikku. Yang artinya cuma milikku, milikmu, milik kita. Jadi tidak ada bendanya. Karena bendanya sudah dibicarakan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian, untuk yang reflective pronoun, itu yang artinya diri sendiri, kamu sendiri, misalnya gitu ditambahin aja self. Ini letaknya juga di belakang. Seperti itu. Nah, sekarang lihat ke contoh soalnya. Moby Dick is a mythical account of evil and revenge as shown by Captain Ahab's pursuit of the whale that had wounded bla 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 earlier in life. Nah, memang nanti kalian akan menemui beberapa soal yang itu pendek, ada juga beberapa soal yang panjang. Nah, sekarang dari soal ini coba kalian amati dan coba kalian jawab. Raise your hand if you wanna answer this question. B. Ya, gimana Ana? B. B, oke. Ada jawaban lain? Dia Ayu? Ayo, bisa dibantu jawabnya? Gak apa-apa. Sudah? Hanya jawabannya Ana saja? Oke. Jawaban yang betul, kita lihat dulu, kita pisah dulu ya. Pertama-tama itu ada Moby Dick. Moby Dick itu sebagai subjeknya. Kemudian is-nya sebagai predicate, a mythical account of evil and revenge itu sebagai objek. Kemudian ada as shown by Captain Ahab's pursuit of the whale, ini Captain Ahab's pursuit of the whale itu juga sebagai subjek lagi. Saya lupa nggak menulis subjeknya. Kemudian had wounded, sudah melukai, itu predicate. Kemudian kita harus lihat di sini ada kata earlier. Earlier in life. Earlier itu artinya adalah sebelumnya atau earlier, dahulu kala, atau misalnya seperti itu, atau lebih dulu. Otomatis earlier itu artinya adalah menunjukkan adverb of time. Jadi ketika sudah ada subjek di sini, kemudian ada predicate, maka kita di sini nyarinya objek. Nah, maka dari itu salah kalau dia be. Karena be itu harus diikuti dengan noun. Seperti itu. Jadi kira-kira yang berbentuk objek itu yang mana antara A, B, C, D? C. Eriana, yang mana? Yang C. Betul, yang C, Eriana, betul. Terima kasih. Jadi jawabannya itu adalah yang C, karena kalau yang he, dia letaknya di sini, dia sebagai subjek. Kalau yang his, dia harus diikuti noun. Dia di sini harus diikuti dengan noun-nya. Sedangkan earlier in life itu bukan noun, tetapi dia adverb of time. Kalau on he, salah, karena tiba-tiba ada he lagi di sini, ada subjek, salah. Jadi jawabannya ya B. Great. Sekarang ada soal lagi nih, yuk siapa yang mau mengerjakan nih, yuk. Ini coretannya Ferry nggak bisa dihapus ini. Ferry tanggung jawab, Fer. Oh ya, jangan lupa nanti itu ya, presensi di kolom apa? Chat ya. Juga ikuti ke KBM online juga, Semanda Searching untuk nanti kalian absen di situ juga. Oke, ada yang mau coba jawab ini? Sport medicine experts agree that ice should be applied immediately when an athlete suffers an injury to bla 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 leg. Nah, kuncinya ada di mana coba? Ada yang mau coba jawab?
Oke, Ai, gimana Ana? C nggak, Bu? Oke, ada jawaban lain? Ada lagi tadi Eriana nggak mau coba lagi? Alia, Panjang mungkin, siapa? Yang cowok kok nggak ada sih? Mana nih perwakilan cowok? Oke, kita coba lagi ya. Oke, kita bahas. Sport medicine experts agree that agree. Kita lihat ini frase pertama atau frasa pertama, kalimat yang pertama ya. Kemudian ada eyes should be applied, itu frase yang kedua. Kemudian ada an athlete suffers, itu frase ketiga. Kenapa kita sebut dengan frase? Karena kita tahu bahwa di kalimat ini tuh ada subjek dan verb-nya. Ada subjek dan predicate maksudnya. Otomatis kita sebut dia dengan frase. Berarti ada 3 frase. Nah, sekarang kita konsentrasi pada frase yang ketiga. Frase ketiga di sini itu terakhir ada like-nya. Athlete sebagai subjek, suffer sebagai predicate, kemudian an injury itu sebagai objek. Otomatis antara yang subjek, predicate, dan objek itu sudah ada isinya. Berarti yang kita cari itu pasti adverb. Karena ada to juga, di kan, artinya di atau letaknya, tempatnya. Nah, maka dari itu ada like di sini. Like itu noun. Otomatis kalau like-nya itu noun, jawabannya betul yang C. Betul, Ana. Thank you, Ana. Wah, udah mulai bagus nih, Ana. Oke, sip. Next. Gimana nih kursornya? Oke. Next untuk lihat ini ya, possessive adjective. His plus noun. Oke, kita lanjut ke ini, topik yang selanjutnya. Topik selanjutnya ini sangat mudah sekali dan paling sering keluar juga di TOEFL test. Disebut dengan parallelism atau kesetaraan, keseimbangan, jadi paralel. Nah, yang dimaksud seimbang itu nanti antara kanan dan kiri dari kata hubung atau conjunction. Jadi conjunction-nya nanti akan ada di tengah-tengah. Kemudian antara sebelum conjunction dan setelah conjunction itu bentuknya harus sama. Coba kalian lihat di contoh di bawah ini. Mr. Setiawan is not an advocate but a teacher. Nah, di sini conjunction-nya itu adalah but. Lihat di sebelah kanan sama kirinya. Jika ini kanannya bersifat singular atau jumlahnya 1, yang sebelah kanan juga jumlahnya harus 1. Jadi an advocate atau a teacher. Kemudian lihat lagi contoh yang lain. Jika di sini ada we will bring mangoes, bananas, and apples. Nah, di sini ada conjunction-nya and. Otomatis untuk bentuknya harus sama semua. Jika ada SS-nya, ya bentuknya ada SS-nya atau dimaksud dengan plural. Jadi bentuknya jamak. Apple-nya ada banyak, bananas-nya ada banyak, mangoes-nya juga ada banyak. Jadi antara sebelah kanan dan juga sebelah kiri dan juga sebelah kanan harus sama. Begitu, harus seimbang. Ada lagi nanti kata hubung yang bernama either or. Either or. Nah, ini juga ada swimming sama lying. Kanan sama kiri harus bentuknya sama. Ini bentuk verb ing, juga ini bentuknya verb ing. Ada Vini loves Setiawan so much, but never says her feeling honestly. Nah, ini ada loves. Di sini ada conjunction-nya but. Otomatis antara kanan dan kiri harus sama. Jika bentuknya ini kata kerjanya kok loves, ada S-nya, otomatis ini juga ada S-nya, says. Kenapa ada S-nya? Karena di sini subjeknya adalah Vini. Itu anak perempuan. Next, ke contoh yang lain. Ratu Kadita is not only kind but also humble. Nah, ini di sini ada not only but also. Diapit oleh ini harus bentuknya juga sama. Kurniatusada. Kurniatusada. Saya lanjutkan ya. Ini ada not only, jika bentuknya ini adalah adverb, maka ini juga adverb. Adjective kata sifat, berarti ini kind sama humble.
Tolong matikan videonya, Kurnia. Ini nggak bisa mematikan. Oke, kemudian ada ini. Do you think our class is boring or interesting? Di sini ada kata or sebagai conjunction-nya, maka bentuk yang kanan dan kiri harus sama. Ada boring dan seperti itu. Bentuknya juga adjektif yang berbentuk ing. Itu. Itu juga nanti jika ada in the morning or in the afternoon. Jadi antara kanan dan kiri keterangannya adalah keterangan waktu juga sama, keterangan waktu. Bisa jadi bentuknya secara fisik atau secara dibaca itu sama. Misalnya ada in the morning sama afternoon. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi misalnya tempat in the restaurant or in the class. Misalnya seperti itu. Jadi bisa bentuknya berbeda asalkan sama-sama part of speech-nya sama atau jenisnya sama. Misalnya dia sama-sama singular, atau dia sama-sama plural, atau dia sama-sama atau dia sama-sama adverb. Seperti itu. Nah, ini contohnya dari kata-kata hubung yang pasti kanan dan kirinya harus sama. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Ada and, kemudian ada for, ada but. Terus ini yang paling sering keluar juga karena mungkin bagi kalian yang kurang familiar pasti agak sedikit susah. Jadi misalnya ini either, pengingatnya itu kalau either itu sama. Mas, kue ulang tahun berapa? Kalau neither sama more. Neither ada n-nya, di sini juga ada n-nya. Minta tolong yang temennya Kurnia tuh sadah dong. Minta tolong matikan mic-nya. Ini, tadi. Ini. Apa? Ya. Sudah, Kurnia tuh sadah. Ada lilin nggak? Oh iya. Oke, kecoret lagi. 1. Nah, kemudian ini ada both sama and. Both artinya kedua, di antara ini dan ini, seperti itu, pakainya both and ini sudah pasti. Neither nor, either or, both and, not only but also. Jadi itu sudah pasangannya. Kemudian termasuk juga dengan comparative dan, itu nanti masuknya ke comparative comparison. Nah, lihatnya di sini nanti. More, ada more sama than. More efficient than. Nah, di sini kita bentuk kayak ini. Kemudian ada juga nanti as bla bla bla. Yuk lanjut ke contoh soal. Nih, ada yang mau coba jawab? Ada lilin ulang tahun. Ada 3 soal di sini. Siapa yang mau coba jawab? Berapa, Mbak? Biasa 5, 6. Kurnia Sadah ini kayaknya lagi belanja ini. 5. Iya, magic ya. Magic. Din wong ora iso nyebul. Benten ndak angel sih ngono. Heeh. Panggil apa lho, Mbak? Sudah iso nyebul wong iki maksud. Oke, yuk siapa yang mau mencoba mengerjakan? Udah satu. 5.000. Oke, Melinda Dwi. Bentar ya. Meet. Tadi kita ke ini ya. Cik Zoom terus kok. Ini soalnya saya tak bisa matikan mic-nya Kurnia dulu. Oke, sudah beres. Sekarang kita hapus, kemudian kita coba ke ini lagi ya.
Oke, Melinda. Jawabannya apa nih Melinda? Melinda mau coba jawab yang soal yang keberapa? Soal yang pertama, Miss. Oke. Apa kira-kira jawabannya? Ingat, bentuknya harus setara. Jawabannya yang mana, Melinda? Need. Need. Melinda jawab yang A. Oke, Hasna. Boleh. Next, yuk. Siapa lagi? Hasna mau jawab nomor berapa? Yang nomor 2 itu from losing blood ya. Blood. Yang B. B. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab lagi? Nomor 3 belum terjawab nih. Siapa mau coba jawab? Ana Taskia nggak mau coba jawab. Catur, oke. Catur boleh. Mau coba jawab, Catur. Catur? Atau boleh yang lain juga boleh coba jawab. Noval. Noval mau coba jawab, Noval. Oke, kita bahas ya. Oke, tadi Melinda coba jawab ini need. Kemudian Hasna coba jawab yang kedua ini yang B. Oke. Coba kalian pahami pertama-tama itu cari dulu conjunction-nya. Conjunction-nya di soal yang pertama itu yang mana? N kan? N itu sebagai conjunction. Maka dari itu kita cari di sebelah sini itu yang mungkin setara dengan yang ini. Nah, karena di sini A, B, C, D-nya hampir sama, yaitu sama-sama verb, maka kita cari di kalimat pertama ini yang juga verb-nya. Oke. Kalian harus lihat verb itu sebagai been sebagai predicate atau sebagai verb-nya. Kemudian on its axis sebagai objek. Nah, di sini kita nyarinya juga yang verb-nya. Otomatis dari antara kanan dan kiri harus bentuknya sama. Jika ini bentuknya ada S-nya, maka di sebelah sini juga ada S-nya. Jadi jawabannya yang D. Begitu. Jadi bukan yang need. Kalau need bentuknya nggak bisa sama dong. Harus X sama S. Kenapa kok dia harus ada S-nya? Karena di earth. Earth itu artinya bumi. Bumi itu cuma satu. Kalau satu itu dia pakai S. Begitu. Jadi verb-nya itu dikasih S. Nah, sekarang contoh yang soal yang kedua. Soal yang kedua ini, fainting can result from either a lack of oxygen or bla 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 bla. Nah, di sini conjunction-nya adalah yang or, ya kan? Kemudian bentuk kanan dan kirinya harus sama. Nih, lihat ada a blood loss atau from losing blood atau a loss of blood. Yang sepertinya mirip itu ada yang ini sama yang mana coba? Sama ini, karena jika kita melihat ke fainting, bentuknya ada losing juga. Kemudian, oh ini salah ya, losing ya, karena O-nya double ya, makanya Hasna nggak milih ini ya. Ini ya, sama-sama ing-nya. Oke, kita lihat di sini, fainting sama losing. Nah, sekarang kita harus perhatikan dulu, yang dicari itu apakah dia sebagai subjeknya, atau sebagai yang lainnya. Nah, sekarang di sini itu adalah subjek kan, karena dia ditaruh di paling depan. Can result, dia sebagai predicate, kemudian either. Nah, di sini kita fokusnya dari sininya. Ada either sama or. Jadi, tidak bisa di depannya either, tapi titik-titiknya yang di sini. Nah, yang harus disetarakan adalah yang ini. Nah, sedangkan yang bentuknya setara dengan a lack of oxygen itu adalah yang D, a loss of blood. Seperti itu. Jadi, lihat ke screen lihat ke slide yang sebelumnya bahwa
jika dia either or itu yang disetarakan itu bukan di depannya either, tapi di antaranya either sama or di sebelah sini. Bukan di depan sini. Oke. Selanjutnya untuk yang ketiga. Nomor 3 sih. Oke, Eriana. Aziza mau coba jawab. Siapa lagi yang mau coba jawab? Oke, ini Eriana jawabnya sih. Terus Melinda mau coba jawab apa, Melinda? Si. B. Si, Miss. Oh, si juga. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Si juga, Bu. Nasi juga. Great. Nah, sekarang kalian paham kenapa jawabannya harus yang si. Karena di sini ada komanya dan dia pasti bentuknya harus sama. Jika ini kita lihat kok ada iron, ada prepare, ada does, berarti ini kan bentuknya adalah verb dan objek atau predikat dan objek. Maka harus setara. Yang kita cari di sini dari objek dan juga verb-nya atau predicate itu yang bentuknya yang wash. Ya kan, karena yang ini nih, otomatis bentuknya harus sama dengan wash. Nah, yang bentuknya sama itu yang si, betul, iron, prepare, dan does. Lihat tidak ada huruf S-nya, apalagi ditambah ing. Ini salah karena dusting, ini juga salah karena dusting, yang ini salah karena ada to. Betul, jawabannya yang C. Great everyone, great job. Nice. Nah, sekarang kita lanjut ke, apakah ada tips yang lain? Oke, ada tips lagi. 1. Berjudul, tipsnya itu berjudul relative pronoun. Nah, relative pronoun itu adalah kata ganti yang berupa who, whom, whose, sama which. Kalau tadi itu kata gantinya itu pronounnya, yang pronounnya sebagai subjek, objek, dan lain-lain, yang pronounnya kata benda. Sedangkan kalau relative pronoun ini tuh yang who, whom, whose, atau which. Apakah kalian mendengarkan ada suara dok, 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 dok? Maaf ya kalau ada suara gangguannya ya. Oke, ini relative pronoun yang berupa who, whom, whose, atau which. Oke, di sini itu who, whom, whose, sama which bukan artinya sebagai kalimat tanya atau interrogatif yang artinya siapa, atau yang mana, atau milik siapa, tetapi ini yang kita artikan hanya dengan yang. Jadi artinya who, whom, whose, which itu artinya yang. Seperti itu. Nah, bila kata sebelum relative pronoun nanti itu berupa orang atau Tuhan, misalnya itu kok subjeknya itu adalah orang atau Tuhan, maka gunakannya yang who, whom, sama whose. Sedangkan kalau lihat ini dulu ya, who, whom, dan whose penggunaannya. Jika dia itu who, maka diikuti dengan langsung dengan predicate. Jadi who works at night, misalnya seperti itu. Tapi kalau whom, dia harus diikuti dengan subjek dulu. Whom I share the story with, misalnya seperti itu. Whom I love, whom I don't like, misalnya seperti itu. Jadi kalau whom, dia harus diikuti dengan subjek. Sedangkan who tidak diikuti dengan subjek dulu, tetapi langsung dengan predicate. Sedangkan whose artinya itu miliknya siapa, maka dia diikuti dengan noun atau kata benda kepemilikannya. Misalnya kok mobilnya si ini, berarti whose car is, misalnya gitu. Misalnya mobil yang berwarna merah itu miliknya ini gitu. Maka mobil yang itu adalah sebagai mobilnya. Jadi makanya car-nya itu yang dijadikan noun-nya. Jadi whose car misalnya is red, misalnya seperti itu. Nanti kalian lihat di contoh soalnya. Nah, sedangkan kalau jika itu bendanya itu adalah berupa benda atau binatang yang bukan manusia, jadi non-human, maka dia menggunakan yang which. Nah, jadi bukan pakai who, whom, atau whose, tapi yang pakai yang which. Oke. Nah, sekarang lihat ke contoh soal yang ini. Yuk, siapa yang mau coba jawab?
Ada yang mau coba jawab? Anyone want to answer this question? Hasna, okay? A, Bu. A. Oke, ada jawaban lain? Hasna jawabnya A. Kemudian ada lagi? Jawabannya A. Eriana juga A. Great. Oke, sekarang kita bahas. Sudah tidak ada lagi yang mau coba jawab? Kenapa jawabannya harus A? Lihat di sini. Charlie Chaplin itu nama orang. Maka kita fokusnya antara who, whom, sama whose. Otomatis yang what jelas salah. Which juga salah. Jadi kita harus mengerti apakah dia A atau C. Nah, sedangkan kita tahu bahwa whose itu harus diikuti noun. Sedangkan di sini was itu sebagai predicate. Maka yang diikuti dengan predicate itu hanya who. Betul kalau jawabannya adalah yang A. Great, thank you Hasna dan Eriana. Sekarang lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nih ada soal. The biggest nail is the boat spike, bla 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 bla, more than a pound and is about 15 inches. Nah, kira-kira yang mana? D. Eriana coba jawab yang D. Ada lagi yang mau coba? Selain Eriana dan Hasna dan Anastasia dan siapa tadi? Catur belum coba jawab. Ibu. Naya. Ini Naya dari kelas berapa? Naya kok tulisannya Naya aja namanya? 12 MIPA 7. Naya siapa? Naya Rini. Iya. Oh ya. Oke, great. Nanti ini kan direkam. Nanti saya masukkan nilainya dari situ. Oke. Terus jawabannya apa? Naya? D. D. Ini. Bu. Oh, siapa itu tadi cowok? Bima ya? Oke, Bima Haddad. Gimana Bima? Jawabanmu yang mana Bima? Akhirnya ada cowok juga nih keluar. Bu. Bima E. Oke, ada lagi? Jawaban lagi? Ini jadi mungkin beberapa teman dari kalian tidak bisa masuk karena kapasitas dari Zoom meeting-nya itu cuma ada 100 participants. Jadi makanya saya tadi share bahwa kuotanya terbatas. Karena berbayar sih dan hanya cukup untuk 100 orang saja. Gitu. Oke, sudah kita bahas ya. Kenapa jawabannya berbeda di antara 3 orang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Fokusnya adalah ke sini, the biggest nail. Jika ada ini ada beberapa kata yang beberapa frase. Jadi frase itu tadi kan yang kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini ada beberapa nih, ada the biggest nail is the boat spike sama bla 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 bla, more than a pound and is about 15 inches. Nah, ini fokusnya kalian adalah begini. Jika ada 2 kalimat yang digabungkan dengan koma, maka yang jadi subjek itu adalah yang sebelum komanya. Jadi sepanjang ini itu sebagai subjek. Seperti itu, subjek utama dari kalimat satu ini, kalimat utuh ini. Maka dari itu, verb-nya itu adalah is-nya. Dan bla 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 moring nanti. Jadi ini itu sebagai subjek, maka kita mencari predicate. Nah, sedangkan mencari predicate-nya itu harus ditambahi yang. Jadi sebagai pelengkapnya. Karena untuk bersifat untuk subjeknya supaya jadi subjek itu segini sampai ke ini. Segini itu adalah subjeknya. Maka dari itu, karena kita mencari subjek, lihat di sini kenapa bukan A, karena kita tidak membahas and di sini. Bukan bab topiknya sudah bukan conjunction yang and, tetapi kita sudah membahas ke who, whom, whose. Jadi, jika kita adalah nail, fokusnya ke sini, ke nail, bahwa nail itu adalah kata benda. Karena kata benda, maka dia cuma punya which, maka jawaban yang betul adalah yang D. Seperti itu.
Ini tadi yang jawab di Nayarini ya? Great. Iya. Jadi memang kita harus fokus ke ini, ke nail. Nail itu adalah kuku, kata benda. Nah, jadi segini itu, dari sini sampai sini, itu sebagai subjeknya, baru is itu sebagai predicate. Kemudian about 15 inches sebagai subjek. Maka dari itu jawabannya adalah yang which way. Betul. Great. Miss Yogi, Ya. maaf. Tadi saya jawab di, Bu. Oh, Eriana jawab dia. Maaf, sorry. Oke, Eriana juga dia. Berarti ada dua jawaban yang betul antara Eriana dan juga Nayarini. Great job. Great. Nah, sekarang kita lanjut untuk sudah habis. Jadi, demikian adalah bab yang bisa saya bagikan untuk Zoom meeting kali ini. Saya juga mungkin beberapa dari kalian juga eman-eman kuotanya ya. Terima kasih sudah join di Zoom meeting Bu Yogi ini. Semoga dengan ilmu yang sedikit bisa bermanfaat untuk kalian nantinya. Mungkin bisa yang ikut STAN atau kedinasan, nanti biasanya bentuk soalnya akan seperti TOEFL ini. Kalau misalnya nanti kalian UTBK, bentuknya itu bahasa Inggris yang dimasukkan ke pelajaran lain. Contohnya misal kimia, fisika, nanti kimia fisikanya itu soalnya akan ada bahasa Inggrisnya, seperti itu. Jadi, semoga kita punya waktu untuk membahas tentang UTBK itu, karena saya Yogi juga harus belajar, karena itu bukan bahasa Inggris saya, otomatis saya harus koordinasi dengan guru fisika, kimia, dan lain-lain, karena itu sudah beda subjek. Dan dari materi ini, saya harap kalian nanti bisa bermanfaat untuk kalian nantinya, karena ini memang rangkuman dari semuanya. Kemudian, apakah ada pertanyaan sebelum kita Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Miss Yogi mau tanya. Ya, Eriana. Ganti. Ini kalau of whom sama of which itu masuk relatif pronoun apa enggak? Of which sama of whom. Of whom. Of whom yang ini. Of itu hanya untuk pelengkap, jadi masuknya ke sini juga. Whom, whose, which, karena fungsinya dia sama, artinya yang mana, gitu. Oke. Ya baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa tugas akhir kalian, yaitu menyanyi, yang membuat video itu, membuat videonya itu harus ada mukanya ya. Jadi harus ada muka kalian, kemudian kalian menyanyikan lagunya. Kemudian kemarin ada yang sudah saya komentari, jadi videonya itu kalau bisa nyalakan komennya, tapi kan karena itu tidak publik, jadi kalian tidak usah malu. Karena nanti saya akan komen skor kalian di kolom komentar, jadi bisa kalian lihat skornya nanti di situ ya, supaya bisa tahulah skornya berapa. Kemudian kemarin ada yang tanya apakah iringan musiknya bisa pakai iringan musik koplo atau dangdut atau keroncong, itu usahakan jangan, karena kita bahasa Inggris kita hormati juga bahasa mereka, karena mereka juga tidak ada musik yang seperti itu ya, khusus untuk tugas ini saja. Terima kasih. Demikian, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk tugas akhirnya nanti insya Allah sebelum kita mulai ujian, jadi ujian kan kalian sudah ada jadwalnya. Untuk ujian itu tanggal akhir Maret. Jadi nanti usahakan tugas kalian linknya harus sudah kalian kumpulkan melalui Google Form sebelum tanggal awal mulai itu. Awal tesnya itu. Jadi jangan di itu semua lah.
namanya? Karena banyak ini yang join baru masuk, chatnya baru masuk juga. Oke. Great. Pengumumannya itu jadi dikumpulkan sebelum nanti ujian. Jadi akhir Maret sudah harus dikumpulkan. Kemudian nanti materi untuk ending atau materi untuk ujian sekolah kalian nanti saya insya Allah ada TOEFL, jadi tetap nanti ada TOEFL, ada readingnya juga, jadi ada listening, written and structure TOEFL-nya ini. Jadi sejenis TOEFL, karena mau itu TOEFL atau enggak, ya materinya sama, semua bahasa Inggris seperti itu. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, boleh nanya nggak? Untuk lagunya itu lagu apa aja, Bu? Oke, saya ulangi lagi ya. Kemarin ada tiga atau 4 pilihan lagu ya kemarin. Ada Love Story, ada Two and More miliknya Mika, kemudian Love Story miliknya Taylor Swift, kemudian bentar, karena saya lupa. Oke, akan saya lihat dulu. Ada yang masih ingat pilihan lagunya? Maps. Maps Maroon 5. Oh ya, Maps dari Maroon 5. Terima kasih Mutiara Dola. Ada 5 song juga dari Rachel Platten. Jadi ada 4 pilihan lagu, Love Story, Maps, Two and More, sama 5 song dari Rachel. Jadi nanti kalian silakan membuat video, nanti dimasukkan ke YouTube. Jangan lupa nanti tidak usah dipublish supaya kalian nggak perlu malu. Kemudian baru nanti kalian share linknya, kirimkan ke Google Form yang sudah saya bagikan ke ketua kelas kalian dan sudah kalian lihat di grupnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Oke, untuk mengakhiri Zoom meeting hari ini, Bu Yogi minta untuk kalian menyalakan video kalian sebagai bukti untuk saya kirimkan ke sekolah, dan juga mungkin bisa saya absen dari situ juga. Yuk, nanti kita take foto dah, take selfie. Oke, great. Oke, lanjut semuanya yuk. Oke. Sudah? Oke, great. Yuk. Take foto ya. 1, 2, 3. Oke, next. Untuk slide yang kedua. Lumayan banyak ya ini. Ada Silsilia belum menyalakan, Dani. Oke, great. Banyak juga ini. Great. Wah, banyak juga. Oke. Terus, yuk. 1, 2, 3. Next. Oke, ini ada lagi nih, masih ada slide yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, great. Ini SKS 8 orang, ini banyak ini SKS barengan. Oke. Ada Olivia, ada Dwi Chandra, ada Jihan. Komsing ini siapa ini Komsing? Kalian Boyo namanya. Wong ilang, Bu. Cangor tuh apa cangor? Gaya melengor. Kenapa namanya itu nggak kalian rubah gitu loh? Ke nama kalian biar absennya itu mudah gitu loh. Itu namanya ada apa tadi? Sabrina juga Sabrina toh. Ini Sabrina padahal banyak, satu angkatan. Coba. Oke, great. Well, thank you.
Jadi terima kasih Bu Yogi akhiri ya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom meeting Bu Yogi. Insya Allah jika nanti masih ada kesempatan untuk kita sharing lagi Zoom meeting, insya Allah kita adakan lagi jika kalian tidak keberatan, karena juga menyangkut kuota kalian. Bu Yogi juga tidak ingin memberatkan, tapi Bu Yogi feel free to minta tanya ke Bu Yogi, silahkan bertanya asalkan jamnya diperhatikan. Sering-sering tuh seringnya Bu Yogi nggak bales WA kalian tuh karena apa? Lihat jam. Kedua apa? Tidak menyebutkan identitas. Ingat, berbicaralah yang sopan, berkomunikasi yang sopan, karena lebih tua. Begitu ya. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas song. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Bu Yogi mengapresiasi semua kerjaan kalian apapun itu. Kalau misalnya saya video kalian mungkin kurang ini, nilainya kurang, nanti saya akan sampaikan, mungkin bisa melalui ketua kelasnya, misalnya seperti kemarin ada Bima misalnya mau Bima mungkin kurang bagus videonya, nanti saya minta Bima untuk mengulang lagi. Kemarin juga ada Ageng juga, terus videonya kurang, misalnya dia background musiknya kurang nggak ada, nah itu saya minta ulang lagi supaya nilainya bisa sempurna, begitu. Demikian, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sepertinya waktunya juga hampir selesai. Bu Yogi sangat berterima kasih pada kalian semua sudah mengikuti Zoom meeting ini. Saya doakan kalian sukses, apapun jalan kalian. Semoga nanti banyak yang lolos ke SNMPTN. Yang tidak lolos SNMPTN, siapkan mental, tidak usah takut, langsung mengerjakan, langsung belajar ke UTBK, langsung fokus ke UTBK. Ada juga sekolah kedinasan, jangan lupakan itu, kedinasan itu gratis sekolahnya, enak pokoknya. Tapi kalau kedinasan biasanya bahasa Inggrisnya model TOEFL seperti ini. Jadi kalian yang pengen fokus ke situ, yuk belajar bareng, semangat, kalian pasti bisa. Bu Yogi yakin setiap dari kalian itu unik, setiap dari kalian itu pinter di bidangnya masing-masing. Mungkin kalian merasa SMA ini merasa bodoh, merasa nggak mudeng apa-apa. Bu Yogi pun gitu dulu waktu SMA. Tetapi kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Jadi yakin saja nanti setelah kamu kuliah, nggak usah takut. Kamu pasti akan pinter di bidang itu, karena kamu hanya fokus ke satu bidang. Begitupun juga nanti yang ingin kerja, tidak usah malu kalau mau kerja. Kerja itu tidak masalah dan asalkan itu halal. Jadi nggak apa-apa, mungkin kalian bisa bekerja untuk nanti kalian kuliah, tidak apa-apa. Kerja itu tidak akan mengurangi martabat atau apalah, itu enggak di masyarakat atau apa. Setiap dari kalian tuh unik, setiap dari kalian tuh pinter di bidangnya masing-masing. Jadi Yogi, I'm looking forward for your success story gitu. Saya menanti-nantikan cerita kalian, cerita sukses kalian ke depannya. Jangan lupakan guru-gurunya. Semoga silaturahmi tetap berjalan gitu ya. Thank you so much for having my class, and I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Emlan siap yo.